Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Bayu Permana dari S1 Manajemen dari kelompok 8 kelompok Maluku yang dikoori oleh Mbak Olive dan Mbak Mala. Saya di sini mau meresum tugas LKMM TD 2021. Materi yang pertama, analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan atau AKL adalah mengamati atau menyelidiki keadaan sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan analisis lingkungan yaitu untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, baik faktor-faktor yang berada di luar organisasi maupun yang berada di dalam organisasi, yang semuanya mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan gagasan awal yaitu menetapkan gagasan menurut anakolog secara efektif, kreatif, dan efisien dengan kriteria menarik, fasilitas, penting, mudah, memandang ke depan. Yang materi kedua yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Cara menyusun rencana kerja yang pertama, menetapkan tujuan atau sasaran atau target tiap tugas tersebut. Lengkapi indikator untuk mengukur keberhasilan tiap tugas tersebut. Yang kedua, tetapkan waktu untuk masing-masing tugas yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, tulis siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Yang keempat, tetapkan strategi atau metode atau sasaran yang diperlukan. Yang kelima, tulis pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju. Dan yang terakhir, yang keenam, masukkan langkah-langkah tersebut dalam matrik. Maksimal akan dapat draft secara kerja, kemudian lakukan review sehingga menghasilkan rencana kerja yang siap dihasilkan. Materi yang ketiga, administrasi dan kesekretariatan, adalah kegiatan organisasi yang meliputi pengelolaan sekretariat, pengadaan barang-barang organisasi atau inventaris termasuk arsip. Adapun bentuk-bentuk pola penataannya, yang pertama merencanakan, yang kedua menyusun, yang ketiga menghimpun, yang keempat mencatat, yang kelima mengolah, yang keenam mengendalikan, yang ketujuh mengirim, dan yang kedelapan menyimpan. Tujuan dari administrasi sendiri adalah yang pertama, memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak-pihak baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi. Yang ketiga, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi organisasi. Fungsi kesekretariatan adalah yang pertama, pengelolaan sistem administrasi organisasi. Yang kedua, penolakan fisik sekretariat. Materi yang keempat yaitu pengendalian motivasi. Menurut Mr. Jones, motivasi adalah suatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut ada yang menyebut dengan istilah wish atau keinginan, drive atau dorongan, urge atau desakan, need atau kebutuhan, maupun motivation atau motivasi. Motivasi secara umum bersifat individualis sehingga masing-masing orang kondisinya pasti berbeda-beda. Materi yang kelima yaitu pengembangan program kerja, yang mencakup teknik penyusunan usulan kegiatan atau penyempurnaan usulan pendapatan,
atau kegiatan. Dengan aspek yang mempengaruhi dalam perumusan usulan kegiatan, yang pertama kondisi lingkungan organisasi, yang kedua kepekaan diri, yang ketiga wawasan diri, yang keempat motivasi diri, yang kelima visi dan misi, yang keenam analisis SWOT, yang ketujuh kepentingan diri dan organisasi, dan yang terakhir ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Materi terakhir yaitu materi perbedaan hard skill dan soft skill. Yang dimaksud hard skill adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan dari segi kemampuan spesifik. Dan soft skill adalah lebih terkait dengan sifat, kepribadian, serta ikatan emosional yang dimiliki seseorang. Dan itu saja yang bisa saya resum untuk tugas LKMMTD 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.